Ya, teman-teman sudah tampil kembali slide-nya. Suara saya jelas? Sudah, Bu, aman. Aman ya? Oke, generasi ketiga tadi ya pakai IC ya. Jadi beberapa komponen tuh banyak disatukan dalam cuma satu chip aja ya, satu chip IC. Oke. Ya, beberapa contohnya yang IC saya ingin bahas di sini, generasi keempat ya. IC ini ada beberapa perbedaannya di sini ya. Di generasi keempat, perkembangan dari IC. IC-nya ada yang dikategorikan jadi 4 nih. Ada yang small scale integration, medium, large, dan juga yang very large ya. Perbedaannya di jumlah komponen tiap chipnya, per chipnya. Kalau yang small itu sampai dengan 100 komponen saja. Medium 100 ribuan ya, mulai ribuan. Kalau yang large ini ratusan ya. 3.000 sampai 100.000 nih. Nah, very large 100 sampai sejuta sini. Jadi bayangkan banyak komponen di dalam satu chip, dia akan mempermudah atau mempercepat, memperingkas kerja si komputer itu. Ya, beberapa contohnya. Apple tuh sudah pakai yang generasi keempat, Pentium 2 juga. Nah, generasi kelima ini yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa kira-kira bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap generasi kelima? Emang apa bahayanya generasi kelima? Ya, generasi kelima ini sudah mulai menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi memungkinkan komputer itu bisa berinteraksi dengan manusia. Ya, jadi keberadaan manusia di sini agak terancam ya dengan adanya AI, tapi tentunya manfaat yang didapat juga banyak ya dari komputer generasi kelima itu. Jadi dapat bisa menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Kalau komputer yang awalnya kita harus program ya, kita harus buat program, kita harus terjemahkan bahasa program ke bahasa mesin ya, sampai ke bahasa manusia. Nah ini cuma bisa manusia dan komputer itu bisa langsung, bahasa manusia itu bisa langsung terproses oleh komputer ya. Jadi di sini pakai AI untuk generasi kelima. Ya, pakai AI ya, artificial intelligence. Jadi ada juga yang pakai superkonduktor. Superkonduktor itu bisa memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai informasi menuju perangkat lainnya. Sedangkan tadi salah satu contohnya dari IC ya, yaitu ultra light ya, ultra light scale integration di sini ULSI. Bentuknya chip mikro, tapi bisa tampung banyak jutaan komponen ya dalam sebuah chip. Nah, selain itu, selain superkonduktor dan ULSI, dia pakai AI. AI itu contohnya apa? Sekarang di HP kan sudah ada face detector ya, sudah bisa nggak buka kunci pakai wajah gitu. Ya, itu salah satu contoh sudah menggunakan AI. Contohnya face detector tadi. ChatGPT di sini teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Apa itu ChatGPT? Pernah AI, Bu. AI ya. Jadi untuk apa tuh? AI ya, ngeri-ngeri sedep ya ChatGPT ya. Jadi makanya di sini saya sebagai fasilitator aja deh biar kalian lebih penasaran apa itu ChatGPT, tapi saya tidak mengajarkannya ya. Tidak mengajarkannya ChatGPT. Misalkan cashless juga sudah termasuk AI ternyata ya. Ciri-cirinya bentuk komputernya minimalis, bahkan bisa sampai tidak terlihat minimalis.
bisa mendukung mobilitas teman-teman semuanya, terus banyak fitur ya untuk penggunanya, teknologi chip ya, pakainya yang ULSI dan juga multimedianya lebih unggul dibanding komputer-komputer generasi sebelumnya. Contohnya apa? MacBook ya, Chromebook, Ultrabook itu termasuk yang contoh yang generasi kelima. Oke, di Litera ada contoh video, saya ingin tampilkan tapi masuk gak ya? Biasanya harus masuk lagi nih, kalau agak lama di. Nah, ini deh kita coba. Tunggu banyak penggemarnya, Apple Vision Pro. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang Apple generasi meluncurkan kelima. teknologi teranyar yang sudah ditunggu-tunggu banyak penggemarnya, Apple Vision Pro. Gawai ini sudah tersedia di pasaran dengan harga retail $3.499 Amerika Serikat atau sekitar 55,17 juta rupiah. Ini bisa dibilang jadi gawai termahal yang dikeluarkan Apple hingga kini. Bentuk Vision Pro sekilas mirip Google atau kacamata yang biasa digunakan para pebalap motocross atau atlet ski. Melihat fungsinya, peranti ini bisa membuat penggunanya seperti berada di dunia atau dimensi lain meski masih berpijak di dunia real. Para analis menyebut Vision Pro sebagai penggabungan dunia realitas virtual dan augmented reality atau AR. Di masa depan, para penggunanya akan berinteraksi dengan sesama pengguna lain dengan menggunakan avatar. Konsultan teknologi Katie Hackle menyebut teknologi yang digunakan Apple adalah titik temu antara dunia fisik dan dunia virtual yang diciptakan dengan teknologi. Mesin yang diciptakan Apple memungkinkan manusia dan mesin melakukan pekerjaan sekaligus bermain dalam ruang virtual dengan harmonis. Apabila melihat video produknya, kacamata itu dinilai lebih tepat digunakan dalam ruangan tertutup seperti kamar atau ruang kerja. Ketika Vision Pro terpasang di kepala, layar di depan mata akan menampilkan berbagai aplikasi yang mirip dengan aplikasi di iPhone. Yang berbeda adalah cara mengoperasikannya. Jika iPhone masih menggunakan jari jemari atau suara untuk mengoperasikannya, Vision Pro bisa menggunakan gerakan mata yang berfungsi sebagai kursor. Istimewanya, gawai ini tetap bisa dioperasikan menggunakan jari, tetapi tanpa menyentuh layar. Orang di sekitar pengguna hanya akan melihatnya menggerakkan jari tanpa benda di tangannya. Teknologi baru pasti membuat orang ingin mengeksplorasi berbagai kecanggihan yang disematkan oleh produsennya. Apple disebut-sebut bersiap menanamkan lebih dari 500 aplikasi yang bisa dinikmati dan dimanfaatkan para pemilik Vision Pro. Masalahnya, banyak pemilik Vision Pro menggunakannya secara tidak tepat. Banyak pihak menilai para pemilik gawai ini menggunakannya di tempat dan saat yang salah sehingga membahayakan orang lain. Vision Pro berdasarkan video produk yang dirilis Apple tampaknya tidak dibuat untuk bergerak di luar ruangan yang ramai seperti jalan raya. Di laman resminya, Apple sudah menjelaskan soal informasi keselamatan yang mencantumkan sejumlah kemungkinan bahaya dalam penggunaan gawai ini termasuk soal lingkungan. Apple juga mengingatkan penggunanya agar berhati-hati apabila berniat melakukan aktivitas dengan konsekuensi tinggi. Apple Vision Pro juga tidak dimaksudkan untuk penggunaan di mana kegagalan perangkat dapat menyebabkan kematian, cedera diri, atau kerusakan lingkungan yang parah. Dicap. Oke, itu ya, itu salah satu contoh di generasi kelima ya. Ada yang pernah menggunakannya? Contoh generasi kelima? Gimana kalau menurut teman-teman kira-kira generasi kelima ini banyak manfaatnya atau kalian merasa terancam? Kayak apa nih, takut basah. Ya, gimana menurut pendapatnya teman-teman nih generasi kelima? Kalian siapkah dengan dunia yang nantinya seperti itu ya? Kita bisa komunikasi pakai avatar ya.
sebetulnya kita jauh tapi ngerasa dekat gitu. Gimana gimana? Banyak manfaatnya, Bu, tapi nantinya kita jadi ketergantungan gitu. Banyak manfaatnya, tapi kita jadi ketergantungan, ya, tapi kita juga merasa, lebih ringan ya meringankan pekerjaan kita gitu ya. Iya, Ibu. Ya, yang lain ya terima kasih Teh Nisa, Khairunisa. Yang lain gimana pendapatnya? Eh, Menurut ya silahkan ya, Kang Aski. Masih di mute loh. ya gini Bu, untuk komputer generasi kelima tuh kan lebih canggih sekali kan. Sekarang kan banyak manusia yang pakai yang passion Apple itu kan banyak yang apa di jalan-jalan yang gerak-gerak tangan sendiri. Jadi kan kayak gimana gitu. Tapi ya manfaatnya juga banyak. Manfaatnya tuh jadi biar kita tuh cepat dalam melakukan kegiatan. Contohnya dalam kegiatan apapun seperti eh, apa sih namanya tuh melakukan berinteraksi dengan orang lain tuh biar cepat gitu tuh Bu, menurut saya. Siap, terima kasih Kang Aski. Ya, bagus ya pendapatnya. Oke, kalau menurut kalian nih, kita sebagai kalian deh sebagai mahasiswa, nanti saya berasa muda lagi kalau dikatakan kita ya. Kalian deh merasa butuh nggak sih komputer generasi kelima ini? Apakah kita selama selama sehari-hari itu akan melakukan komunikasi terus sama orang yang jauh gitu ya? Jadi kita perhatikan dulu fungsinya nih. Fungsinya ini kita kira-kira butuh nggak sih komputer yang generasi kelima? Untuk posisi kita sekarang ya, masing-masing deh. Butuh, Bu. Udah mulai butuh ya, buat apa? Ya, karena kita kan udah zaman-zaman canggih gini mah. Ya, kita jangan sampai semakin tertinggal ya, walaupun kita bukan sebagai produsennya nih ya. Kan manusia itu kan sebagai operator sebetulnya, operator. Ada beberapa kan ini yang baru, yang tadi mana namanya? Oh bedain, soalnya beda beda ini, beda semester. Ya sorry, tadi sampai mana ya? Jadi lupa. Ya, walaupun kita bukan sebagai kreator ya, kreator, tapi kita harus paham fungsi dan juga cara ya memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Jangan sampai kita bodoh amat dengan teknologi yang sudah berkembang. Artinya, mau tidak mau, teknologi ini akan terus berkembang. Kalau kita menolak berada di dalam perkembangan itu, kita akan tertinggal, gitu ya. Itulah kenapa teman-teman di sini harus mulai pelajari ini. Di sini sekarang kan sudah banyak yang pakai AI ya. Bikin PowerPoint juga sudah ada yang pakai AI. Sekali jadi nih, misalnya kita kata kuncinya tentang cara pembuatan tahu misalnya. PowerPoint cara pembuatan tahu di situ sudah ada yang bisa sekaligus membuatkan PowerPoint-nya ya tanpa kita buat. Cuma tetap idenya itu dari operator. Nah, di sini yang harus kita asah adalah critical thinking-nya kita ya. Inovasinya tetap dari manusia, tidak bisa inovasinya dari AI. Kalau AI ya cuma menuruti apa perintah kita. Ya, paham ya gapnya di sini teman-teman. Jadi walaupun mempermudah kita, cuma inovasinya tetap dari si pengguna AI tersebut. Gitu ya. Oke, penggunaan AI ya di apa ya dibatasi oleh tujuan-tujuan. Nah, gimana cara kita mengarahkan tujuan itu ke arah tujuan yang positif ya. Jadi jangan sampai kita yang diperbudak AI, tapi kita yang
menggunakan AI. Jangan sampai kita yang digunakan AI, tapi kita yang menggunakan AI. Gitu aja sih. Itu yang perlu ditekankan dari komputer generasi kelima menurut saya. Kira-kira menurut teman-teman ada yang kurang nggak nih dari kesimpulan kita, dari kesimpulan saya tadi tentang generasi kelima? Silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan, mangga silahkan sekali. Jadi membuka membuka wawasan teman-teman, membuka gap ya. Jadi tahu gapnya apa sih AI dan kita tuh lebih unggul sebetulnya daripada AI karena kita yang punya inovasi tersebut, kita yang punya ide tersebut ya, ide untuk menggunakan AI. Jadi AI itu hanya alat bantu untuk mewujudkan ide kita di situ ya. Tadi seperti ChatGPT, terus ada juga aplikasi-aplikasi untuk buat desain secara otomatis, Canva misalnya, terus buat PowerPoint secara otomatis. Nah, itu perlu pelajari sama teman-teman. Saya tidak mungkin di sini mengajarkan caranya ya, karena saya membentuk pola pikirnya ya, dosen itu sebagai fasilitator membentuk pola pikirnya, tapi tidak juga menghambat informasi yang sedang ada di sini. Jadi harus saya share informasinya. Walaupun buat mahasiswa agak ngeri juga ChatGPT ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan referensi dalam waktu singkat ya, yang harusnya kalian baca jurnal dulu, misal itu. Tapi sekarang sudah bisa dilakukan oleh ChatGPT contohnya. Ya, selanjutnya saya jelaskan untuk yang minggu depan ya. Minggu depan berarti kita offline ya. Kita offline di ruangan apa sih kita kuliahnya? Biasanya kalian kuliah di ruangan mana? Yang samping masjid bukan? Iya, Ibu, Di di ruangan mana-mana, 107. Ibu. Di mana-mana hatiku senang ya. Di samping masjid ruang G ya? Oke, di samping masjid ruang G berarti mulai dari sekarang di Litera kan sudah ada eh, pembagian kelompok sudah saya bagi ya, tugas kelompok di situ. Udah ada belum? Tugas kelompok. Nah, di sini saya ingin tahu format makalahnya bebas ya, karena saya belum mengajarkan format makalah, belum mengajarkan cara menggunakan Word. Jadi saya ingin tahu dulu nih kemampuan teman-teman sebelum belajar ICT dan nantinya sesudah belajar ICT ya. Jadi format makalahnya bebas terserah, tapi harus ada isi makalahnya itu ada cover ya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Nah, bab satunya ini harus ada latar belakang, dan juga tujuannya ya. Tujuannya itu kenapa sih kalian harus tahu perkembangan ICT dan aplikasinya di bidang pertanian ya. Bab 2, sejarah perkembangan ICT dan aplikasinya di bidang pertanian. Lebih bagus kalau ada contohnya itu menggunakan video misalnya pas presentasi, tapi di makalah ya dijelaskan. Terus bab 3, kesimpulan dan saran, ini menjawab tujuan dari bab 1. Dan penulisan daftar pustaka nih, pengen tahu. Biasanya kalau awal-awal tuh kalian kalau misalkan tulis dari internet ya, cuma dituliskan HTTPS-nya aja doang. Coba saya ingin tahu dulu, gimana sih cara kalian menuliskan daftar pustaka? Selain makalah juga ada file PowerPoint ya, nanti silahkan kalian mau pakai PowerPoint ya, Microsoft Office kah, atau pakai Canva, atau pakai yang lainnya, silahkan kreasi teman-teman sendiri. Dan juga ada video. Nah, video ini tadi salah satu contoh, ada sih beberapa contoh yang tahun lalu, tapi kalau saya berikan contoh, biasanya kalian stagnan di contoh itu sih, ya. Contohnya yang lengkapnya yang tadi aja, yang video sejarah komputer ya, sejarah komputer bisa kalian perkenalkan tim dulu ya, pokoknya sekreatif kalian deh. Ada juga yang pakai drama yang kemarin ya, ada skenario-skenario, jadi lebih menarik gitu. Silahkan nanti kreativitas teman-teman ya. Nah, untuk video tidak minggu depan, tapi dikumpulkannya ketika minggu UTS, minggu ke-8 ya. Jadi kalau misalkan minggu depan udah jadi ya upload aja di YouTube. Jadi kan viewersnya dan like-nya juga akan semakin banyak kalau
di-upload-nya lebih awal ya. Jadi akan saya lihat juga berapa sih viewers yang like video ini juga akan nanti saya lihat. Itu untuk tugas kelompoknya 3 output ya, makalah, file PowerPoint, dan juga video. Cuma beda pengumpulannya aja sih. Makalah dan PowerPoint kita minggu depan dan video di minggu UTS. Ini beberapa referensinya kayaknya nih, beberapa referensi hasil dari karya teman-teman angkatan berapa ya? 2021, ada beberapa lah di sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari materi maupun dari tugas kita? Sudah jelas ya? Cukup Bu dari Cukup ya. Oke, nanti tinggal dipelajari lagi. Kalau bingung tadi materinya banyak ya, silahkan dipelajari minimal at least dari videonya aja, lebih singkat kayak itu. Ya, ya jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp ataupun di grup. Jangan lupa mengisi presensi dan konfirmasi kehadiran dosen di Litera. Ya, mohon maaf teman-teman atas salah kata dan juga sikap yang kurang berkenan ya di hati teman-teman untuk kegiatan kita hari ini. Semoga memperoleh manfaat dan informasi baru ya untuk kita semuanya. Semakin semangat lagi mengenal generasi kelima ya, kalian semakin kepo lagi dengan teknologi yang sedang berkembang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week ya. Dipersiapkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.